semuanya, selamat datang di Ruang Bicara. Ruang Bicara ini merupakan ruang yang membicarakan mengenai banyak sekali hal-hal menarik mengenai politik. Nah, Ruang Bicara ini dibuat oleh HMJ Ilmu Politik UIN Wali Songo, Semarang. Buat teman-teman yang penasaran, terus ikuti ya konten-konten menarik dari Ruang Bicara ini. Episode pertama di Ruang Bicara ini kita akan membahas mengenai kebijakan publik. Apa sih kebijakan publik itu? Seberapa penting kita mempelajari kebijakan publik? Lalu hal yang menariknya adalah kebijakan publik dibuat untuk membahagiakan siapa? Nah, langsung aja kita bahas mengenai kebijakan publik. Yuk! Oke, teman-teman mahasiswa, kali ini kita masuk ke sesi diskusi. Diskusi kita pada pagi hari ini mengenai kebijakan publik. Sangat menarik untuk dibicarakan, kan? Nah, aku di sini nggak sendiri, seperti yang sudah teman-teman lihat. Di sini aku bersama siapa nih? Aku bersama laki-laki yang sangat luar biasa, narasumber yang sangat luar biasa. Boleh dong langsung dikenalin nih, aku lagi sama siapa? Oke, namaku Muhammad tanpa SAW. Ingat? Udah itu aja sih namaku. Oke, nah supaya teman-teman tahu juga, Mas Muhammad ini merupakan dosen di UIN Wali Songo, Semarang. Boleh kan Mas kalau ada teman-teman yang mungkin mau datang ke sini? Oh, boleh banget kita diskusi bareng gitu. Iya, bener banget. Atau mungkin yang mau minta foto-foto? Oh, boleh. Boleh. Gak pakai tarif kok, gratis, terang aja. Selama beliau lagi gak sibuk tentunya. Nah, langsung aja kita ke pembahasan diskusi kita pada siang hari ini. Kali ini kita ingin mengajak teman-teman semuanya untuk memahami apa itu kebijakan publik. Perlu sekali mengetahui definisi dasar terlebih dahulu mengenai kebijakan publik itu sendiri nih, Mas. Nah, menurut Mas Muhammad, apa sih kebijakan publik itu? Oke, banyak sih sebetulnya definisi-definisi yang bertebaran di buku-buku dan jurnal-jurnal sana yang mengarah pada banyak hal yang dilakukan pemerintah. Tapi ada satu hal yang paling kuingat, definisi yang sangat mendasar, dan itu saya pegang terus ketika menjelaskan kebijakan publik adalah semua hal yang dilakukan dan tidak dilakukan pemerintah. Jadi jangan lupa, tidak hanya yang dilakukan pemerintah, tapi juga yang tidak dilakukan pemerintah itu juga sebuah keputusan pemerintah untuk tidak melakukan apapun pada fenomena itu. Itu kebijakan publik sih. Nah, teman-teman semuanya, kebijakan publik itu tadi yang disampaikan oleh Mas Muhammad mengenai apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Baik yang dilakukan, dan jangan lupa hal yang tidak dilakukan pemerintah juga termasuk ke dalam kebijakan publik. Sekarang yang perlu kita ketahui, boleh dong Mas dicontohin contoh dari kebijakan publik yang dilakukan pemerintah itu seperti apa? Gampang ya, kalau itu yang dilakukan pemerintah ada banyak. Misalnya kemarin ada yang terbaru itu kan menaikkan harga BBM. Kemudian ada gejolak nih, kemudian ngasih BLT, itu yang dilakukan pemerintah banyak. Termasuk hal-hal yang reguler, misalnya ngasih raskin, atau mengelola jalan raya, menaruh lampu merah di beberapa titik misalnya, itu hal yang dilakukan pemerintah juga. Sesederhana kemudian menghimbau, dulu saat pandemi itu kemudian harus memakai masker, menghimbau memakai masker dan sebagainya, itu hal yang dilakukan pemerintah, itu masuk kebijakan publik. Yang agak tricky itu ketika kita mencari apa yang tidak dilakukan pemerintah. Karena harusnya memang pemerintah lakukan, tapi ada banyak prioritas yang kita anggap prioritas, tapi pemerintah nggak tidak prioritas. Sesederhana misalnya kita bisa lihat sebelah sana tuh sebetulnya ya, ada beberapa perumahan yang agak kumuh ya, ada banyak sampahnya di sana sebetulnya. Terlepas dari pemerintah tahu ataupun tidak, itu didiamkan, kita bisa sebut itu sebagai kebijakan publik untuk mengabaikan bagian sebelah situ, entah karena dia tidak punya kuasa penuh atau dia punya prioritas yang lain yang menurut pemerintah lebih signifikan untuk diberi tindakan. Oke, banyak sekali ya contoh dari kebijakan publik itu sendiri, seperti contoh kenaikan harga BBM dan juga kebijakan publik pemerintah mengenai pandemi COVID-19. Nah, dari yang tadi disampaikan nih Mas Muhammad, kira-kira apa sih penyebab dari kebijakan publik itu muncul atau dikeluarkan oleh pemerintah? Sebenarnya itu sesederhana masuk ke filsafat kenapa sih masyarakat butuh kepemimpinan. Dan kenapa masyarakat butuh pemerintahan, dan kenapa aturan dalam sebuah society ke masyarakat itu menjadi penting. Nah, Bentham bilang ketika masyarakat tuh punya keinginan bebas sebetulnya ya. Bentham itu filsafat dari UK. Dia bilang masyarakat pada dasarnya punya keinginan bebas,
semua orang punya keinginan bebas dan saling berbenturan satu sama lain. Nah, dari situ kemudian ada ketidakteraturannya. Nah, untuk menjadi teratur, maka orang-orang tersebut butuh merelakan kebebasannya untuk diatur oleh satu entitas tertentu yang kita sebut sebagai pemerintah. Maka pemerintah sini mempunyai tujuan utamanya adalah supaya ada keteraturan di antara society ini. Dan kemudian berkembang menjadi pemerintah punya tugas mensejahterakan, punya bertugas untuk menciptakan satu yang damai, banyak hal yang lainnya. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan itulah yang kemudian kita, pemerintah ya, bukan kita ya. Pemerintah kemudian dituntut sebagai representasi dari entitas yang mengatur masyarakat ini, dituntut untuk membuat keputusan-keputusan tertentu supaya masyarakat menjadi tadi damai, kemudian menjadi teratur, sejahtera dan sebagainya. Itulah yang kita sebut sebagai kebijakan. Sehingga mau tidak mau, sebetulnya bahkan dalam level terkecil kita misalnya beberapa orang ini pergi bareng-bareng dan sebagainya, pasti kemudian butuh satu aturan tertentu supaya kita tidak tengkar nih. Ada norma-norma yang kita perlu sepakati secara sadar ataupun tidak sadar, yang itu sebagai kebijakan kita. Kita mengatur diri kita sendiri dan diatur oleh kesepakatan-kesepakatan itulah sebenarnya kebijakan publik, supaya kita dalam bepergian bareng nih bisa secara damai dan menempuh tujuan kita. Misalnya kita mau sama-sama ke Jogja, ya udah, jangan sampai kemudian kita ke Jogja tengkar dan bahkan kita tidak sampai ke tujuannya. Sesederhana itu. Oke, berarti kebijakan publik itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah juga untuk mengatur masyarakatnya. Nah, terkait kebijakan publik nih, Mas Muhammad, seperti yang aku ketahui bahwa biasanya kebijakan publik itu muncul setelah adanya suatu kejadian. Semisal, kebijakan publik terkait pandemi COVID-19 itu dibentuk ketika memang ada si virus COVID-19 ini terlebih dahulu. Nah, apakah benar seperti itu, Mas Muhammad? Sebetulnya enggak ya. Ada tuntutan-tuntutan dan kajian-kajian pemerintah di mana harusnya pemerintah nggak cuma kebijakan responsif, ada kejadian baru respon. Tapi ada hal yang harus dilakukan pemerintah juga bisa menganalisis, mencoba menerka apa yang akan terjadi ke depan. Misal nih, yang sekarang ini ada ya sekarang. Oh, ke depan kita akan muncul resesi nih, kayak kelihatannya ya, menurut analisis ekonomi. Maka pemerintah harus sudah memulai menyiapkan serangkaian kebijakan untuk mencegah supaya resesi ini tidak sampai berpengaruh, berdampak yang begitu buruk untuk masyarakat di Indonesia, terutama masyarakat bisnisnya, karena semua orang berbisnis. Bagaimana supaya kemudian pengangguran bisa ditekan saat resesi itu datang dan banyak hal yang lain. Termasuk bagaimana upaya pencegahan tertentu ketika ada bencana terjadi. Itu kan forecasting ya istilahnya, teknik forecasting, dan itu juga dilakukan oleh pemerintahan melalui analisis-analisis tertentu. Gempa bumi bisa di-forecast, bisa sebetulnya. Bahkan letupan Gunung Merapi juga bisa di-forecast dengan sekumpulan pengetahuan yang sudah ada sekarang di Saintek ya. Jadi pemerintah butuh melakukan forecasting terhadap kejadian-kejadian di masa yang akan datang untuk mencegah dampak yang lebih buruk untuk masyarakatnya. Nah, jadi analis kebijakan publik itu entah eksternal atau internal pemerintah itu dia mengkaji nggak cuma masa lalu aja. Apa yang bisa kita pelajari dengan masa lalu untuk diterapkan sekarang. Sekarang kita punya fenomena seperti apa, tapi juga kita mencoba membaca apa yang bisa mungkin terjadi ke depan supaya kita bisa menyiapkan serangkaian kebijakan untuk menangani dampak-dampak di masa depan atau bisa ngambil potensi-potensi di masa depan gitu sih. Oke, berarti kebijakan publik ini dibuat berdasarkan apa yang ingin pemerintah atur di masyarakat, lalu yang kedua mengenai respon dari kejadian di masyarakat, dan yang ketiga kebijakan publik ini juga dibuat untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan ke depannya nanti. Nah, dari beberapa pembicaraan kita mengenai kebijakan publik nih, menurut Mas Muhammad, seberapa penting sih pemahaman kita sebagai mahasiswa mengenai kebijakan publik itu sendiri? Ya, kebetulan saya banyak ngajar juga di pengembangan masyarakat Islam ya di jurusan sini. Saya juga ngajar di FISIP, di jurusan-jurusan lain juga. Ada banyak mahasiswa yang ngerasa, ngapain aku belajar kebijakan publik, kan jurusannya ke pengembangan masyarakat gitu. Ternyata teman-teman, siapapun itu bahkan perlu sih sebetulnya setidaknya dasar kebijakan publik itu dikuasai ya, apalagi mahasiswa. Kenapa? Karena semua
hal yang keseharian kita pun sebetulnya terimbas dari adanya kebijakan publik. Teman-teman minum atau menggunakan sampo atau berjalan ke sini menggunakan kendaraan dan sebagainya, ada kebijakan publik di sana. Ada kebijakan pajak, ada kebijakan kemudian BBM, misalnya kalau menggunakan motor, ada aturan lalu lintas, ya itu juga kebijakan. Jadi hampir semua sisi kehidupan kita tuh sebetulnya terpengaruh oleh kebijakan publik. Bahkan teman-teman kuliah, teman-teman tidur di rumah, itu ada unsur-unsur kebijakan publik di sana gitu. Dan bayangkan semua hal itu kemudian tiba-tiba hilang karena misalnya bencana dan sebagainya, atau misalnya ada model-model kasus diskriminasi di mana ada orang kemudian diusir dari society-nya, dari masyarakatnya, dan itu terjadi pada teman-teman. Bayangkan kemudian teman-teman ketika menjadi tua dan tidak ada kebijakan yang mendukung teman-teman menjadi tua misalnya. Bayangkan kemudian teman-teman punya keseharian yang berbeda dengan yang lain dan itu tidak diatur oleh pemerintah dan tidak didukung oleh pemerintah, sehingga jadi hampir semua sisi kehidupan itu terkait dengan kebijakan publik sih. Oke, baik. Jadi penting banget nih buat teman-teman mengerti dan juga memahami apa itu kebijakan publik. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Muhammad, bahwa seluruh kehidupan kita ini berkaitan dengan kebijakan publik. Apa-apa saja yang ingin kita lakukan, itu sebenarnya memang sudah diatur oleh pemerintah. Seperti jam tidur kita, jam kerja kita, itu memang sudah diatur untuk memberikan sebaik mungkin yang masyarakat itu rasakan terkait kehidupan masyarakat mengenai kebijakan publik. Nah, itulah trikinya ya. Bagian pemerintah harusnya memberikan sebaik mungkin ya. Nah, tapi kan isi kepala orang tuh berbeda-beda. Ada ya sesederhana BBM nih misalnya. Ada banyak orang yang setuju dengan kenaikan BBM dengan alasan apapun, tapi juga ada banyak orang yang kemudian tidak setuju di kenaikan BBM, kenaikan harga BBM. Nah, bagian mana yang lebih baik diterapkan di masyarakat ini yang kemudian banyak perbedaan, sehingga perumusan kebijakan publik ini tidak terlepas dari sistem politik jadinya. Yang akhirnya ada banyak dinamika yang terjadi dalam bahkan penentuan agenda kebijakan, formulasi, sampai kemudian formulasi implementasi dan banyak hal yang lainnya. Sehingga kukira teman-teman apalagi di jurusan-jurusan tertentu perlu mengetahui gimana sisi-sisi kebijakan publik supaya teman-teman paham apa yang kita perlu lakukan untuk mengadvokasi sisi-sisi kebijakan itu. Karena seringkali pemerintah nggak mungkin tahu semua hal ya teman-teman. Nggak mungkin pemerintah tahu semua hal, nggak mungkin pemerintah tahu apa yang terbaik pada semua aspek masyarakat, sehingga butuh partisipasi orang lain, butuh masukan-masukan dari civil society, dari private sector, dari NGO dan banyak hal lain supaya kebijakan ini berada pada alur yang kita anggap ideal, gitu. Jadi baik tidaknya itu menjadi perdebatan politik sih. Oke, terkait kebijakan publik sih, berarti bisa dikatakan dari apa yang Mas Muhammad sampaikan, dengan bantuan banyak pihak, perlu bantuan dari banyak pihak untuk membuat kebijakan publik tersebut menjadi ideal. Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir nih Mas Muhammad. Aku sempat membaca beberapa bacaan mengenai benar nggak sih kalau kebijakan publik itu at the same time atau terkadang tidak bisa menguntungkan banyak pihak gitu. Dari kebijakan publik itu sebenarnya hanya mungkin ada beberapa pihak saja yang diuntungkan. Ini terpantik dari ucapan Mas Muhammad yang sebelumnya. Ya, mau nggak mau kita harus mengakui bahwa isi kepala manusia itu berbeda-beda, sehingga tidak semua hal itu bisa menguntungkan banyak hal. Sebagai contoh yang ekstrim BBM tadi misalnya, atau bahkan misalnya pembangunan pembangkit listrik tenaga uap ya, yang sering bermunculan kritik-kritiknya gitu. Kita bisa bilang itu menguntungkan buat banyak industri, tapi termasuk nanti ke rumah tangga dan banyak hal lain untuk pembangunan nasional yang lebih bagus, klaimnya kan seperti itu. Tapi di sisi lain juga ada warga sekitar yang tercemar misalnya udaranya, dan untuk kedepannya secara sustainable ekonominya juga ekosistemnya juga bisa jadi tercemar dan banyak hal, sehingga
pasti selalu ada unintended consequences, ya, ada konsekuensi yang kita tidak pernah duga yang itu terjadi. Nah, sehingga kadang-kadang itu trikinya membuat pemerintah atau pembuat kebijakan sadar bahwa ada hal-hal yang perlu diantisipasi dalam pembuatan kebijakan publik. Nah, itu tugas publik juga untuk mengingatkan pemerintah bahwa perlu ada kebijakan-kebijakan turunan yang istilahnya mengcover dampak-dampak negatifnya. Kayak BLT aja misalnya. BLT semua suka kan kelihatannya. Tapi ada dampak-dampak turunan yang kira-kira negatif, ada mungkin ketergantungan, ada mungkin konflik di desa-desa karena berebutan BLT, ada bahkan orang sampai pingsan dan sebagainya. Itu kan perlu dikelola lagi supaya menjadi baik. Perlu ada kebijakan-kebijakan yang menyusul kalau memang BLT dianggap baik. Gitu. Jadi it's true bahwa hampir semua hal itu tidak bisa menyenangkan semua orang. Ada kalanya memang pemerintah perlu berani membuat prioritas, tapi ada kalanya pemerintah perlu terbuka, membuka matanya, membuka hatinya bahwa ada hal-hal yang berdampak negatif yang itu perlu dikelola dengan lebih baik lagi. Oke, kebijakan publik nih seru banget nih ya Mas Muhammad. Jadi kita juga mengetahui bahwa pembuatan kebijakan publik itu memang benar tidak selamanya bisa membahagiakan semua orang ya. True. Pasti ada beberapa orang juga yang mungkin tidak mendapatkan kebahagiaan tersebut atau ada dampak-dampak lainnya dari kebijakan publik yang dibuat. Seperti yang kita ketahui juga ya, mungkin saya sebagai mahasiswa ilmu politik bahwa kebijakan publik juga banyak intervensi dari hal-hal lainnya yang bisa teman-teman pelajari di akun Instagram HMJ Ilmu Politik. Nah, untuk selanjutnya dari Mas Muhammad mungkin ini closing statement. Ada pesan-pesan nggak sih Mas Muhammad untuk para pemuda ataupun mahasiswa di luar sana mengenai kebijakan publik ini? Iya, seringkali kita acuh ya pada apa yang dilakukan pemerintah dan ngerasa skeptik apa sih yang bisa kita lakukan. Padahal sebetulnya satu suara itu matter sih. Satu suara, dua suara, atau bahkan teman-teman kalau memang mempelajari advokasi kebijakan publik, itu ada berbagai macam cara yang bisa dilakukan selain demonstrasi, yang itu bisa jadi lebih efektif untuk mencoba mempengaruhi arah kebijakan pemerintah gitu. Dan itu penting dilakukan dilakukan oleh semua orang. Kalau kita kemudian semua diam, ya pemerintah juga, idealnya pemerintah melakukan hal baik, tapi ada kalanya ada keluar jalur dan sebagainya ya. Ada kalanya pemerintah juga gagal mengenali hal yang lebih baik daripada yang sekarang ada gitu. Oleh karena itu butuh partisipasi banyak orang, dan siapa lagi kalau bukan kita sih? Ya, benar banget. Jadi teman-teman mahasiswa, teman-teman pemuda di sini perlu untuk yang namanya melakukan kontrol terhadap kinerja dari pemerintah tersebut. Oke, teman-teman semuanya, tadi itu sedikit banyaknya chat-chat aku dengan narasumber kita yang luar biasa ini, Mas Muhammad, mengenai kebijakan publik. Nah, terima kasih Mas Muhammad Sama-sama. sudah hadir di diskusi HMJ Politik kali ini. Semoga kita bisa bertemu di diskusi-diskusi selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.